Halo, ketemu lagi dengan saya Yusdila Sutianto di sesi sharing terkait ilmu pemberdayaan diri, olah pikir, hipnosis, hipnoterapi, psikologi, neurolinguistic programming, coaching, main teknologi atau apapun yang kita bisa bahas sebagai bahan edukasi dan bermanfaat untuk mereka yang mendengarkan. Oke, kali ini saya ingin membahas tentang satu tema yang menarik yang berjudul dengan kesehatan mental. Dan kita akan bahas itu mudah-mudahan secara komprehensif. Oke, tapi sebelum saya lanjut menjelaskan dengan metode presentasi, simak dulu intro berikut ini. Baik, kita lanjut. Nah, tema kali ini saya ingin mengangkat tentang kesehatan mental. Kenapa ini menarik? Karena materi ini belum cukup banyak orang yang mengetahui. Jadi kalau sekarang Anda, Bapak dan Ibu atau adik-adik melihat presentasi ini, silakan share atau jadikan bahan ketika berdiskusi dengan siapapun yang Anda hadapi. Oke. Judulnya adalah kesehatan mental, ya. Nah, apa sih kesehatan mental menurut WHO itu ya ada? Jadi kesehatan mental adalah keadaan sejahtera mental yang memungkinkan seseorang mengatasi tekanan hidup, menyadari kemampuannya, belajar dengan baik, bekerja dengan baik, serta berkontribusi pada komunitasnya. Itu kata kuncinya. Kesehatan mental adalah hak asasi yang mendasar dan ini penting untuk pengembangan pribadi, komunitas, sosial, dan ekonomi. Kesehatan mental bersifat kontinum dan kompleks yang dialami secara berbeda dari satu orang ke orang lainnya. Kontinum artinya berkelanjutan, berkesinambungan. Jadi hak dasar ya tugas orang-orang di sekitar kita gitu kan. Sekarang kan lagi banyak nih isu-isu remaja, apa yang terjadi, orang dewasa. Perlu ada banyak bahan edukasi, mudah-mudahan tayangan ini bisa jadi bahan edukasi juga gitu ya. Lalu apa sih tadi maksudnya dengan kontinum gitu ya? Kontinum kesehatan mental menggambarkan serangkaian kondisi dengan kesehatan mental yang penyakit mental berada pada dua ujung ekstrim. Jadi sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau sebelah kanan itu berarti good, coping bisa diatasi, struggling, overwhelmed. Jadi warna hijau dan warna merah. Tergantung kepada kemampuan internal dan eksternal seseorang pada suatu saat. Mereka dapat berada pada satu titik kontinum dan berpindah posisi seiring dengan membaik atau memburuk status mereka. Jadi ya semacam hidup ya, roller coaster gitu kan, bisa naik dan turun. Sama kesehatan mental, orang bisa dalam kondisi yang down tapi juga bisa up. Artinya kesehatan ini adalah sebuah proses yang terus dilakukan karena skema perubahan dalam kehidupan manusia pasti akan berubah ya. Jadi nggak ada juga orang yang mentalnya sehat-sehat banget, nggak ada, karena kan manusia juga berinteraksi dengan orang lain ya. Berarti tema-tema kesehatan mental sifatnya kontinum. Nah ini dia, apa sih maksudnya kontinum tadi tuh? Kalau di sebelah kanan gitu ya, kanan Anda hijau dan merah itu kan. Jadi yang sebelah berwarna hijau positif, healthy dan fungsional, berfungsi dan berespon ideal. Yang sebelah merah nih banyak sekali impact-impact yang tidak memberdayakan. Jadi itu ya, di sebelah hijau copingnya sehat dan adaptif. Lalu yang kuning itu distress dan reversible, gangguan fungsi yang lebih parah dan persisten. Di oranye dan merah penyakit dengan gangguan klinis yang memerlukan perawatan medis terkonsentrasi gitu ya. Jadi model kontinum itu menggambarkan berbagai fase kesehatan mental yang mungkin Anda jalani pengalaman sepanjang hidup dan karir Anda. Ini juga menggambarkan efek fisik dan mental terkait dengan setiap fase yang menyarankan tindakan yang membantu. Jadi tadi tuh nih, dia ada merah ada hijau gitu ya. Jadi kalau misalkan dalam kondisi merah ya, nah kita bahas nih gitu ya. Jadi kalau misalkan di area yang hijau dan kuning gitu kan, jadi bisa self care dan butuh social support. Yang sebelah kanan nih professional care. Jadi yang hijau tuh healthy, jadi diri kita berfungsi normal. Apa sih keadaannya gitu kan, fluktuasi suasana hati yang normal,
Jadi performa yang konsisten, pola tidur normal, aktif secara fisik, pede gitu kan, nyaman dengan orang lain gitu kan. Lalu apa yang harus dilakukan dalam fase hijau ini? Fokus pada tugas gitu kan, bagi bagian-bagian yang penting, mengidentifikasi sistem supportnya, mempertahankan gaya hidup sehat. Nah, gimana kalau hijau nih? Di stres umum yang masih bisa disembuhkan gitu ya. Orang-orang yang di kuning nih gitu kan mungkin overwhelmed gitu ya. Gampang tersinggung, gak sabar, gugup, sedih, khawatir, procrastinate, menunda-nunda, lupa, susah tidur, terus energi juga berkurang, kesulitan untuk santai, udah liburan tapi gak santai, dan aktivitas sosial menurun. Lalu apa tindakannya? Tadi kenali batasannya, mengidentifikasi pemicu stres, terlibat dalam strategi penanggulangan yang sehat, lalu makan, istirahat, dan olahraga yang cukup. Ini kalau di reacting. Nah, injury terluka nih, gangguan fungsional yang signifikan. Marah, cemas, berlama-lama, yang lama gitu ya. Terus sedih, ketakutan, keputusasaan, ketidakberhargaan, keasikan yang gak jelas gitu kan, penurunan, kinerja menurun di kampus atau di sekolah, tempat kerja, terganggu juga tidurnya. Lalu menarik diri dari sosial. Apa yang bisa dilakukan? Identifikasi dan pahami tanda-tanda kesusahan pada diri sendiri. Carilah dukungan sosial dan bicara dengan seorang yang daripada menarik diri. Jadi cari bantuan nih. Makanya sudah melibatkan professional care. Nah, yang merah nih gangguan klinis, gangguan fungsional yang parah dan persisten. Jadi apa yang terjadi? Kesulitan yang signifikan dengan emosi. Cemas, panik, tertekan, stres, overwhelmed gitu kan. Gangguan kontak dengan dunia nyata gitu kan, gangguan arus berpikir, gak fokus. Jadi juga bisa jadi ada niat-niat untuk self harm dan bunuh diri gitu kan. Lalu kalau udah di level merah nih, kalau misalkan Anda menemukan rekan Anda atau diri Anda sudah di level merah, sakit gitu secara mental, ya tadi rekomendasi, konsultasi, kunjungi orang-orang yang memang terampil dan cakap. Anda bisa ke hipnoterapis, Anda bisa ke psikolog, Anda bisa ke psikiater, dokter, atau pengobat tradisional. Jadi ya, mode mental health continue model. Nah, setiap kita bisa di bawah dan di atas gitu ya kan, itu normal sekali ya. Nah, kata WHO gitu kan menjelaskan ciri-ciri mental yang sehat. Tadi mampu mengatasi tekanan hidup, gitu kan. Coping skillnya bagus, produktif, bisa berkontribusi kepada masyarakat dan menyadari potensi diri. Jadi kalau mental sehat ini ciri-cirinya seperti itu ya. Nah, kita lanjut sekarang ke, kalau tadi ngomongin kesehatan mental, nah sekarang juga kita ngomongin nih mental disorder. Apa? Tadi gangguan kepada mental, juga bisa dibilang gangguan jiwa gitu loh kan. Kalau di kelas-kelas pemberdayaan diri biasanya dibahas gitu ya. Jadi apa sih mental illness atau mental disorder? Disebut juga gangguan mental atau jiwa. Adalah kondisi kesehatan yang mempengaruhi pemikiran, perasaan, perilaku, suasana hati, atau kombinasi diantaranya. Kondisi ini dapat terjadi sesekali atau berlangsung dalam waktu yang lama, bisa jadi kronis. Penyakit mental dapat dilihat secara sosiologis sebagai penyimpangan dari standar perilaku antar pribadi yang disetujui secara sosial atau sebagai ketidakmampuan untuk menjalankan peran sosial yang ditetapkan. Dalam literatur gitu ya, ilmu sosial secara umum disepakati bahwa penyakit mental mengacu pada perilaku interpersonal yang disfungsional, yang dinilai disfungsional dalam kaitannya dengan norma yang dinilai yang dianut oleh pengamatnya. Ini dalam International Encyclopedia of Psychiatry and Psychology tahun 92 gitu ya. Lalu penyebabnya apa gitu ya? Penyebab penyakit mental gitu ya. Saya percepat aja di sini, ada genetika, faktor biologis gitu ya. Dari keluarga, ada infeksi gitu kan. Hubungan dengan kerusakan otak, lalu ada cacat atau cedera otak gitu ya. Kerusakan sebelum melahirkan gitu kan, bayi di rumah sakit misalkan gitu kan. Atau penyalahgunaan zat-zat itu obat dalam jangka panjang yang menyebabkan kecemasan dan depresi. Itu dia faktor biologis ya, faktor biologis. Ulang lagi, genetik, infeksi, cacat atau cedera otak, brain damage, kerusakan sebelum melahirkan, dan penyalahgunaan obat. Nah, penyebabnya nih faktor sosiologis, faktor psikologis gitu ya. Bisa trauma gitu kan, pelecehan seksual, kehilangan orang tua gitu kan, ada penelantaran gitu kan, atau kemampuan yang buruk dalam berhubungan orang lain. Ini faktor psikologis gitu ya. Lalu faktor lingkungan ya, kematian gitu ya.
perceraian orang tua, itu kan kehidupan keluarga tidak berfungsi, perasaan tidak mampu, rendah diri, cemas, marah atau kesepian, pindah pekerjaan, pindah sekolah sehingga tidak ada attachment dengan lingkungan gitu kan, sosial budaya atau penyalahgunaan zat tersebut atau orang tua. Jadi lingkungan mempengaruhi sekali gitu kan ke kesehatan mental seseorang. Nah, ini ada model biopsikososial BPS yang dikenalkan oleh George Engel pada tahun 1977 yang menyatakan bahwa untuk memahami kondisi medis seseorang tidak hanya faktor biologis yang diperlukan atau dipertimbangkan, tapi juga faktor psikologis dan sosial. Jadi di gambar ini gitu kan diibaratkan ada mental health, yaitu tadi sosial, biologi, dan psikologi. Sosial itu lingkungan ya, teman dan segala macamnya. Lalu hubungan keluarga, trauma, IQ, temperamen. Biologis tadi sudah kesehatan, disabilitas, kerentanan fisik, efek obat-obatan. Ini berhubungan di atas tadi ini sama ini menarik nih. Jadi kalau misalkan mau menjelaskan ini tadi faktor-faktor yang menentukan kesehatan mental, biologis, sosial, dan psikologis. Self esteem juga berpengaruh ya. Self esteem itu gak bisa dibeli gitu kan, memang dari diri sendiri, keterampilan coping dan keterampilan sosial. Tuh. Nah, ini siapa sih yang berpotensi ya mengalami gangguan mental gitu ya? Semua orang dalam fase kehidupannya ya, anak-anak gitu kan, remaja, dewasa, keluarga dan orang tua. Jadi selama kita masih memiliki emosi, selama kita masih berpikir, selama kita berhubungan orang lain, selama kita punya masa lalu, punya memori, itu bisa jadi berpotensi entah internal dan eksternal gitu ya. Jadi siapapun, kalau kata seorang tokoh ya, dalam setiap fase kehidupan orang pasti akan menemukan neurosisnya gitu ya. Entah kesepian, entah apapun itu. Nah, lalu apa saja sih masalah kesehatan mental di Indonesia gitu kan? Ini saya dapatkan dari internet gitu ya, dari jadi apa? Karena perubahan iklim gitu ya. Jadi landscape kesehatan mental global, peran pemerintah dalam alokasi pendanaan kesehatan mental hanya 2%. Nah, bisa dibayangkan cuma 2%. Entah gimana fokus yang lain, kita nggak fokus ke situ. Jadi sedikit 25% populasi dunia mengalami gangguan mental, termasuk Indonesia gitu ya kan. Bentuk gangguan mental selama kemarin krisis ya, ketika pandemi, stres, kepanikan, ini dia nih, depresi, ketakutan, kekhawatiran berlebih, perasaan kesepian dan tak tertolong, hingga merasa tidak berdaya. Implikasi terhadap tubuh adalah penurunan daya tahan tubuh sehingga menyebabkan penyakit-penyakit lain. Nah, ini dia, ini prevalensi gangguan mental berdasarkan usia di Indonesia itu kan. Jadi usia 15-24 tahun 10%, 25-34 tahun 8,5%, 35-44 tahun 9%, 45-54 10% gitu kan. 55-64 11%, 74 12,8 sampai 75 tahun itu 15,8%. Ini sumber dari Kementerian Kesehatan, WHO, dan Kementerian Keuangan ya. Nah, ini menarik nih, ini saya dapatkan di mana? Yang lagi hot ya, jutaan remaja di Indonesia disebut terdiagnosis gangguan kesehatan mental. Ini jenisnya, ini dari Erlina F. Santika. Itu remaja gitu ya kan, ada gangguan kecemasan gitu ya, gangguan depresi Meyer, gangguan perilaku, PTSD dan ADHD. Wah, menarik ya. Kalau misalkan kita mau fokus kepada pengembangan manusia Indonesia, ya remaja yang harus diarahkan gitu bagaimana mereka mengelola mentalnya. Nah, ini juga nih lagi hot sekali gitu ya. Krisis kesehatan mental remaja mental melonjak di kalangan remaja. Sejumlah laporan menunjukkan krisis kesehatan mental di antara anak-anak, remaja, dewasa semakin meningkat. Padahal konsekuensi kegagalan mengatasi kondisi mental berlanjut sampai dewasa. Jadi kalau di masa remaja dia coping skillnya rendah, ya dewasa juga otomatis. Makanya nih program sekolah apapun itu silahkan libatkan bagaimana menjaga kesehatan mental, dan semoga bisa referensi gitu ya. Ini dia berikut jenis gangguan kesehatan mental yang dialami remaja usia sampai 10 sampai 17 tahun. Gangguan tadi kecemasan gitu ya, fobia sosial, GAD gitu kan, depresi Meyer, perilaku, PTSD. Yang baru-baru hot nih saat ini nih ada bully gitu ya kan, dari seseorang yang sebenarnya cukup berprestasi gitu ya, tapi rupanya ada hal lain yang nggak membentuk dirinya, traitsnya. Gangguan pemusatan perhatian dan hyperaktivitas ADHD ya. Itu dia tadi keadaan di Indonesia. Nah, lalu apa sih gejala umum mental illness gitu kan?
Ada tanda-tandanya nih, saya percepat saja gitu ya kan. Sering merasa sedih, kehilangan kemampuan berkonsentrasi, ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan atau perasaan misalnya yang menghantui, mood suasana hati yang drastis, menarik diri dari lingkungan, kecapean, energi menurun, seulang-ulang lagi gitu ya. Ketidakmampuan mengatasi stres atau masalah sehari-hari, paranoid, delusi, halusinasi, tidak mampu memahami situasi orang-orang, kebiasaan merokok dan mengkonsumsi alkohol secara berlebihan atau menggunakan narkoba. Tadi sudah dibahas di itu ya, pemicu itu ya. Terjadinya gangguan kesehatan mental, perubahan besar dalam kebiasaan makan, perubahan pada gairah atau dorongan seksual, marah berlebihan dan rentan melakukan kekerasan, kerap merasa tak berdaya diri dan putus asa dan berpikir untuk bunuh diri. Nah tadi ini rangkuman dari psikososial gitu ya. Nah ini bentuk-bentuk yang umum, ini tadi kalau tulisannya bentuknya adalah gambar gitu ya, dari perilakunya gitu ya kan. Kalau orang terganggu kesehatan mentalnya, dia nggak mau keluar rumah gitu kan, PR nggak beres, menarik diri, bergantung pada alkohol, nggak enjoy pada kegiatan-kegiatan, nggak engage pada proses sekolah, belajar, nggak fokus. Nah pada pikirannya apa? Merasa gagal, semua kesalahan dilimpahkan kepadanya, dan merasa tidak ada hal baik pada dirinya, merasa tidak berharga, tidak bermakna, lebih baik orang tanpa saya, dan menganggap diri sebagai pembawa sial. Kalau tadi kan pikiran ya, karena perasaan lelah, merasa bersalah, iritasi, kehilangan rasa percaya diri, tidak bahagia, kecewa, kacau, penuh keraguan. Lalu bagaimana fisiknya? Tadi gampang capek, gampang sakit, pusing, tegang, masalah lambung, gangguan tidur, kehilangan selera makan, atau perubahan bentuk yang drastis tadi bisa jadi kurus atau bisa jadi gemuk gitu ya. Jadi pola makan yang gak teratur. Nah di kalangan psikologi gitu ya, kalangan psikologis gitu ya, ada beberapa buku yang menjadi rujukan asesmen kesehatan mental dan gangguan kejiwaan. Ini ada DSM gitu kan, ada SMTR dari Asosiasi Psikologi gitu kan. Lalu ada ECD, ini ada dari WHO, di Indonesia ada PPDGJ. Lalu ada penata laksanaan gangguan psikologis dari Indonesia. Ini buat anda-anda yang jadi bisa ke psikolog atau ke psikiater, karena kebanyakan orang ketika dia merasa terganggu mentalnya lalu melabel diri gitu kan. Sebaiknya kunjungi psikolog, atau jika memang anda ingin baca-baca gitu kan, silakan. Keempat buku ini cukup menjadikan bahan referensi untuk mengetahui gitu ya. Karena dalam asesmen kesehatan mental gitu ya, itu ada kerangka 5D gitu kan, 5DS. Kerangka 5D untuk mengamati kesehatan mental seseorang. Ada namanya distress gitu kan. Distress, gangguan ketidaknyamanan pada orang lain. Apa bentuk distressnya? Ada disfungsi, gangguan dalam beberapa bidang kehidupan penting seperti masalah pribadi dan pekerjaan. Danger, berbahaya, membahayakan diri orang lain. Deviance, reaksi yang berada di luar norma, seringkali terjadi tidak biasa bagi mereka. Dan durasi gitu ya. Ya maka tadi kita bicara soal continuum, berarti kalau cuma sehari 2 hari orang bisa coping ya nggak apa-apa. Tapi kalau keadaan mental tadi misalkan panic attack gitu kan, merasa nggak berharga lebih dari 6 sampai 6 bulan kan bahaya ya. Berarti orang nggak bisa produktif gitu kan. Jadi kalau misalkan mau melabel seseorang, mau ngejudge seseorang, perhatikan sudah berapa lama, lalu apa tanda-tandanya gitu kan. Jadi ada konsepnya, kalau memang Anda paham dalam dunia psikologi dan Anda punya minat, ada konsepnya psychological first aid gitu kan. Jadi ketika Anda, teman Anda, remaja, itu pertama lihat dulu 3L, look, listen and link. Lihat, oke, gimana kondisi penampilannya, appearance-nya, kata-katanya gitu kan. Lalu lihat, lalu dengarkan, listen, dengarkan apa keluh kesahnya, link, lalu hubungkan kepada mereka yang punya kapasitas itu gitu ya. Jadi referensi gitu ya, menjadi rujukan gitu kan ketika Anda mengalami masalah gangguan mental. Nah saya percepat saja di sini, di 4 buku itu dia udah lengkap banget gitu ya. Ini hanya umum saja. Jadi tipe-tipe gangguan mental atau gangguan jiwa, gangguan kecemasan yang pertama ada fobia gitu ya. Ada fobia, ada gangguan kecemasan emosional gitu ya. JAD gitu kan, gangguan kecemasan umum, gangguan panic attack gitu kan. Beda-beda setiap orang gitu kan. Tapi kalau misalkan cemas berlebihan lebih dari 2 sampai 6 bulan ya segera hubungi orang yang memang punya kapasitas di situ. Lalu gangguan perilaku ya, ketidakmampuan menampilkan perilaku yang tidak dapat diterima situasi tertentu gitu kan.
ada gangguan perilaku, ada gangguan suasana hati, ada depresi berat, ada distemia itu depresi ringan yang persisten. Kalau berat jelas ya kehilangan nafsu makan, putus asa dan segala macamnya, ya self harm juga, atau gangguan bipolar. Ini yang lagi banyak happening gitu ya. Kayak gitu ya. Lalu ada gangguan psikotik gitu kan. Mengalami pemikiran dan kesadaran yang menyimpang terlepas dari realita, berhalusinasi itu kan, delusi, penglihatan visual. Orang tersebut percaya bahwa khayalan ini benar meskipun ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa khayalan disebut tidak benar. Diagnosisnya skizofrenia. Ini dia psikotik. Ini lumayan ya, tema-tema serius gitu ya. Ada juga gangguan makan, anoreksenia gitu kan, nggak mau makan gitu ya. Gangguan impuls dan penambahan itu kan, menggambarkan tidak mampu menahan impuls dorong-dorong dari dalam gitu kan. Akhirnya misalkan menggunakan narkoba ataupun apa itu, jadi mengabaikan tanggung jawab, dan gak fokus. Lalu ada gangguan kepribadian gitu kan, pola perilaku dan proses berpikir masyarakat sangat berbeda dengan norma masyarakat gitu kan. Jadi dia merasa dirinya berbeda. Itu gangguan kepribadian, Anda bisa baca. Gangguan perkembangan kognitif gitu ya, ini juga berpengaruh nih dalam masa perkembangan development kognitif. Jadi ada faktor keterbelakangan mental, ketidakmampuan belajar, dan tidak memenuhi gangguan jiwa karena tidak mempengaruhi suasana hati seorang. Sebaliknya, penyakit ini ditandai dengan masalah kognitif yang mencakup gangguan bahasa atau pengenalan dan terjadi tanpa adanya cedera otak. Gangguan penyesuaian, kesulitan beradaptasi dengan lingkungan sosial juga gangguan. Jadi memang perlu dilatih keterampilan tertentu gitu kan, keterampilan komunikasi dan segala macamnya. Ini gangguan seksual dan gender gitu kan. Lalu ada gangguan buatan, kondisi memalsukan gejala emosinya agar dapat perhatian dari orang lain gitu ya. Lalu somatoform ini ini kan mind and body is one system gitu ya. Ketika pemikiran terganggu, otomatis tubuh juga akan merasakan efeknya. Lalu ada gangguan tik gitu ya. Ya ini Anda bisa baca di buku ini gitu ya. Silakan cari gitu ya, menarik gitu ya. Tadi ini contoh-contohnya. Lalu komplikasinya gitu kan, gangguan kesehatan mental yang tidak tertangani dengan baik bisa menyebabkan masalah kesehatan emosional, perilaku dan fisik yang parah pada penderita. Komplikasi yang terkadang dikaitkan dengan penyakit, ketidakbahagiaan, penurunan kenikmatan hidup, gak enjoy lagi, konflik keluarga, kesulitan dalam berrelasi, berhubungan dengan orang lain, mengisolasi diri, isolasi sosial, alkohol, rokok dan sebagainya, kehilangan pekerjaan, gangguan belajar di sekolah gitu ya, itu sering terjadi, atau masalah lain yang berhubungan keduanya. Masalah hukum dan keuangan, kecenderungan atau penyakit diri sendiri atau orang lain, termasuk bunuh atau pembunuhan. Imun tubuh melemah sehingga tubuh penderita akan kesulitan melawan infeksi, penyakit jantung dan kondisi medis lainnya. Lalu kalau misalkan Anda memang sudah menyadari sebuah situasi gitu kan, lalu sudah ke psikolog, psikiater gitu kan, Anda bisa melibatkan orang-orang di rumah sebagai support system gitu kan. Jadi pengobatan mental illness, gangguan mental di rumah, sebagian besar kasus mental illness tidak dapat membaik tanpa ada bantuan profesional. Jadi setelah ke profesional itu kan, meski demikian ada beberapa cara yang juga bisa Anda lakukan untuk membantu proses pengobatan dan pemulihan dari gangguan yang Anda miliki. Cara-cara ini umumnya terkait dengan perubahan gaya hidup, itu dia, perubahan gaya hidup, perawatan di rumah, serta penyusunan rencana selama menjalani pengobatan dan masa pemulihan. Jadi cara membantu penderita mental di rumah ada sebagai berikut gitu kan. Ada terapi yang jelas supporting system ya, perlu ke psikolog dulu. Lalu jalankan terapi sesuai dengan disarankan dan tidak melewatkan satu sesi pun. Kalau memang sekarang Anda ke tenaga kesehatan mental, hindari konsumsi alkohol dan obat-obat terlarang, olahraga, berkebun, atau aktivitas bermakna lainnya gitu kan. Aktivitas bermakna, kreatif, lalu gaya hidup sehat gitu ya. Terus jangan buat keputusan penting saat gejala Anda sedang parah. Jadi kalau lagi emosional, diam dulu aja, tenangkan diri. Sekarang yang lagi itu adalah mindfulness. Anda bisa baca CBT, ACT, ada EFT, ada EMDR, atau body tapping, sesuatu yang bisa Anda lakukan sendiri. Mindfulness lah yang sekarang lagi in banget gitu ya, dan berfokus pada solusi. Nah, bergabung dengan support group yang memiliki kondisi mental serupa. Nah, untuk dapat membantu Anda mengatasi masalah yang sama.
Cobalah berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan berkumpul dengan orang-orang, dengan keluarga atau teman secara teratur. Tips menjaga kesehatan mental. Sebelum kita lanjut, biasa di setiap materi-materi saya selalu ada iklan. Saya ingin menjelaskan bahwa kegiatan ini didukung oleh lembaga kursus dan pelatihan. Indonesian Hypnosis Center. Tentang Indonesian Hypnosis Center adalah lembaga kursus dan pelatihan yang bergerak di bidang pelatihan hipnosis, hipnoterapi gitu ya, saya perbesar. Hipnoterapi, NLP, EFT, grafologi, dan keilmuan mind, teknologi lainnya yang memiliki izin operasional di Kemendikbud. Bahkan sekarang IHC sudah terakreditasi. Visinya apa? Menjadi lembaga profesional di bidang hipnosis dan menjadi barometer kualitas bagi para praktisi hipnosis dan keilmuan mind, teknologi lainnya. Misinya apa? Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa aplikasi dari hipnosis itu cukup baik. Ada programnya nih gitu ya. Jadi kalau fundamental itu diajarkan manfaat hipnosis, lalu bagaimana dijadikan sebagai motivasi. Nah, kalau di kelas advance gitu ya, kelas advance sudah cukup serius gitu kan, membantu ya tema-tema orang bermasalah di gangguan mental dengan pendekatan hipnosis. Lalu ada juga kreatif NLP, ini menarik sekali gitu ya. Ini adalah bagaimana kita memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita. Nah, Anda bisa klik untuk lebih lanjut www.belajarhipnosis.com atau berkomunikasi dengan saya di Facebook, sosial media. Dan kalau memang berminat untuk berkonsultasi hipnosis dan hipnoterapi, silakan hubungi nomor ini. Atau ingin belajar serius mengenal hipnosis, Anda bisa menghubungi, nanti di deskripsi akan saya taruh link saya gitu ya. Ketika ingin belajar gitu ya. Nah, ini beberapa kegiatan gitu ya kan, ini di kelas level 2 gitu kan. Ini lalu Anda bisa klik saja di Google tuh IHC banyak sekali gitu ya kan. Ini beberapa daerah di kota, ada di Palembang, ada di Bali, hampir seluruh Indonesia. Dan keuntungan belajar di Indonesia Hypnosis Center, Anda bisa mengulang gratis dan didampingi oleh trainer gitu ya, untuk konsisten menjadikan ini sebagai kompetensi gitu ya, atau profesi. Nah, ini beberapa foto-foto kita, beberapa foto dari kegiatan kita gitu ya kan. Ini alumni sudah ada 10.000 lebih dari Aceh sampai Papua. Anda tidak menyesal. Nanti ada support group yang juga bisa membantu Anda. Kita nggak tahu ya, seperti disampaikan, mental health adalah continuum gitu kan. Orang bisa di atas, bisa di bawah. Nah, IHC atau Indonesian Hypnosis Center dan lembaga olah pikir bisa jadi salah satu cara bagaimana mencegah gangguan mental yang sedang Anda miliki. Nah ini lalu tipsnya apa gitu kan. Sudah paham sekali gitu kan. Anda juga bisa banyak baca referensi, minimal sudah sadar dan melek nih tentang kesehatan mental. Jadi ada beberapa tips gitu kan. Yang pertama adalah menanamkan mindset positif pada diri sendiri, olahraga, tidur yang cukup, bantu orang lain, berlibur dengan keluarga, pasangan dan kerabat, meditasi, mindfulness, senyuman salam kepada orang yang kita jumpai, yang kenal ya tentu ya, jangan gak kenal. Makan makanan yang bergizi, batasi dengan sosial media, itu penting sekali karena internet gak pernah istirahat dan gak pernah tidur. Tidak mengkonsumsi minuman keras dan obat-obat terlarang, tidak berhubungan dengan orang lain yang negatif ya, toxic relationship itu maksudnya. Terus berpikir positif, secara fisik, bantu orang lain, cukup tidur istirahat. Lalu latih coping skill dan cari bantuan profesional jika memang Anda rasa masalah pemikiran, perasaan Anda mengganggu kehidupan Anda dan membuat Anda tidak berproduktif gitu ya. Nah, terus bagaimana nih ketika Anda menemukan orang yang butuh bantuan Anda gitu kan. Tadi kan saya sudah ajarkan psychological first aid ya. Look, lihat keadaannya, appearance-nya. Listen, dengarkan kisah dan ceritanya, pelajari keadaan mentalnya jika Anda memang mampu. Lalu link, dihubungkan gitu ya. Nah, tadi ya kalau memang orang dekat Anda ya berikan support emosi, dukungan. Jangan sampai orang terdekat Anda justru malah mengalami gangguan mental. Lalu kasih informasi tadi, link, material support jika dia butuh sesuatu gitu ya. Selama itu memang jelas gitu ya kan. Lalu companion support. Nah, itu dia sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan jadikan bahan materi yang saya share di YouTube ini
untuk Anda mengedukasi orang-orang di sekitar Anda terkait kesehatan mental. Sekian dari saya Yusdi Lastutianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.